Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bahawa rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perbedaan mentalitas bangsa Indonesia dan kaum Melayu Malaysia. Ujian itu datang ketika Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Ternyata reaksinya berbeda. Bangsa Indonesia mengambil peluang untuk merdeka dengan segala resikonya. Adapun kaum Melayu di Malaya tidak demikian. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Ada perbedaan antara bangsa Indonesia dan kaum Melayu Malaysia dalam menyikapi kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pemuda Indonesia melihatnya sebagai peluang untuk merdeka. Adapun kaum Melayu tampak tidak kompak sehingga lebih suka menunggu Inggris. Inilah penggalan kisah yang dituturkan oleh YouTuber Malaysia. Merdeka. Tapi sayang, tak berapa lama Jepang kalah dan Belanda tidak mengiktiraf kemerdekaan Indonesia, tetapi orang dia Indonesia terus berjuang sehingga Belanda telah kalah. Mereka telah mengisytiharkan kemerdekaan penuh Indonesia. Mereka menentukan Pancasila. Sama juga dengan perjuangan di Malaya. Dr. Burhanuddin Hilmi telah mengisytiharkan kemerdekaan negara kita pada bulan Ogos 1945 di Hotel Majestic depan kereta api. Dan dia, sebagaimana Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia, maka kita merdeka pada masa yang sama. Berbeza dengan Indonesia, tuan-tuan. Orang Melayu menentang kemerdekaan. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Orang Melayu menentang kemerdekaan yang telah disahkan oleh Dr. Burhanuddin Hilmi. Mereka menentang. Mereka panggil British datang balik. Wahai master, kami telah ada orang yang merdeka. British datang kembali. Orang Melayu jemput British datang kembali. Dan kata British, bukan orang ini yang saya beri kemerdekaan pada kamu. Kamu saya akan beri kemerdekaan. Sebab orang itulah saat komunis. Sampai hari ini Dr. Burhanuddin Hilmi dalam sejarah kita disebut sebagai komunis. Selanjutnya kita akan simak kisah kedatangan British di Malaya seperti yang diajarkan di sekolah di Malaysia. Sekarang kita akan lihat berkaitan dengan latar belakang pentadbiran tentera British yang kita kenali sebagai BMA. Bila sebenarnya BMA ditubuhkan? Ditubuhkan pada 12 September 1945 selepas Jepun menyerah kalah. BMA ini merupakan satu bentuk pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okey, tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Itu dua tugas BMA. Okey, teruskan. Okey, ini kita dapat lihat adalah gambar yang menunjukkan bahawa rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British. Rakyat begitu teruja dengan kedatangan tentera British. Dia teruja sebab apa? Tentera British ini dikatakan boleh memulihkan keadaan tanah Melayu ketika itu. Itu janjinya ketika itu. Iya, itulah janjinya. Okey, bagaimanakah tentera British mengembalikan kestabilan dan keamanan? Caranya mudah sahaja. Membubarkan MPAJA dan meminta semua senjata diserahkan. Namun, BMA gagal bertindak sedemikian. Ada juga senjata yang tidak diserahkan kepada pihak British. Dan seterusnya memulihkan kepercayaan rakyat. Sebab apa nak pulihkan kepercayaan rakyat? Supaya rakyat ni akan sokong apabila British datang kembali ke tanah Melayu. Itulah guys, rupanya kaum Melayu Malaya tidak kompak sehingga tidak berani mengambil langkah. Di Malaya, kekuatan yang pro-Inggris rupanya lebih besar ketimbang yang ingin merdeka. Para sultan dan sebagian besar rakyat lebih suka menunggu kedatangan Inggris. Adapun kelompok yang ingin merdeka atau pejuang kemerdekaan yang sebenarnya kalah secara politik. Belakangan mereka malah dituduh komunis oleh British dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Selanjutnya kita lihat apa yang dilakukan bangsa Indonesia setelah Jepang kalah. Yuk kita lanjut ya. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah Sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat
adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di bawah pimpinan Singgih. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Nishijima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Hari itu juga, rombongan Soekarno-Hatta dan Subarjo serta Sukarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan Maeda menyetujuinya.
beberapa coretan di dalamnya, hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Sebentar guys, di sini tampak sekali bahwa proses memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak mudah. Ada pro kontra juga walaupun akhirnya Soekarno-Hatta menuruti keinginan pemuda. Harus diakui ada peran Jepang yang menjanjikan kemerdekaan. Tapi proklamasi tersebut sendiri di luar skenario ini atau di luar janji. Harus pula dicatat bahasa yang digunakan dalam proklamasi kemerdekaan adalah bahasa Indonesia. Karena nama bahasa Indonesia itu sudah dikibarkan sejak Sumpah Pemuda. Artinya, sejak awal, negara Indonesia disiapkan dan didirikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itulah penting dan sakralnya nama bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yuk kita lanjut lagi ya. Konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi rumah Maida, menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Teguh Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu semua menandatangani, atau membagi kelompok yang hadir, dan dari tiap kelompok diwakili oleh 1 orang, atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Hairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Hairul Saleh, Soekarni ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui usulan penandatanganan oleh kedua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Segera Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh BM Dia. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Melik merubah kata tempoh menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, seperti yang sering kita dengarkan. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur rumah Maida untuk menyantap sahur. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta, dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itulah guys kisah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pendiri negara Indonesia berani memproklamasikan kemerdekaan dan tentu saja berani mengambil resiko atau berani menghadapi konsekuensinya. Karena itulah begitu tentara Inggris datang lagi, rakyat Indonesia menghadapi dengan pertempuran. Kedatangan Inggris di Indonesia hampir bersamaan dengan di Malaya, yakni pada September 1945. 2 bulan kemudian terjadi pertempuran hebat di Surabaya atau dikenal dengan peristiwa 10 November, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, saat itu di Malaya, Inggris justru disambut dengan gembira di sana, dan diharapkan bisa memulihkan ekonomi dan ketertiban. Itulah bedanya. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.